Ya. Bang Ijong gimana kabarnya Bang? Baik, makasih teman-teman media udah nyampe sini juga datang buat waktunya. Aku juga hari ini ada tim pengacara aku yang baru yang mau dukung aku buat maju ke depan lagi. Ini kita hari ini mau banding dan udah ada ya Pak ya. Sudah. Ya. Bandingnya seputar apa sih Bang? Kenapa? Banding tentang apa, Jo? Seputar apa tentang? Ya banding kan hak aku kemarin dikasih sama hakim. Ya banding aja. Banding Materi apa yang nggak Bang? sesuai. Yang menjadi Mana yang keberatan tidak terimanya di tidak terima Boleh, keberatan Pak apa, Jo? Dodi. Ini Pak Dodi. Baiklah, terima kasih Jong sebagai klien saya. Alhamdulillah beliau memberikan kuasa kepada saya dalam kapasitas saya sebagai pemohon banding. Banding sudah kita ajukan per tanggal 25 Februari dan hari ini kita untuk memastikan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan kapan batas waktu kami untuk mengajukan memori banding. Jadi setelah ini nanti kami diberikan waktu 14 hari sejak pengajuan permohonan akta banding itu, kami mengajukan memori banding. Memori banding itu adalah semua apa yang menjadi hal-hal yang tidak kesesuaian dengan hati klien saya atau Pak Ijong dalam hal ini, dia dapat mengemukakan dalam memori itu. Memori itu adalah satu hak daripada klien dalam posisi dalam hal ini adalah dahulu tergugat, sekarang menjadi pembanding. Sudah diajukan apa belum sih Bang? Permohonan memori banding sudah kami ajukan per tanggal 25 Februari. Itu dalam arti kata diajukannya sudah diterima oleh Pengadilan Agama dengan bukti otentik akta permohonan banding. Bang, poinnya apa aja, Bang? Banding keberatannya poinnya apa aja, Bang? Kalau cerita masalah poin keberatan, tentunya tidak etis kalau saya menceritakan agak mundur ke belakang, karena perkara ini adalah perkara yang sudah masuk tingkat kedua kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Nah, kalau dalam peristiwa hukum yang kemarin di PAJS ini, di sini yang sudah diputus oleh majelis hakim, ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh klien saya, karena itu sudah menyangkut masalah substansial perkara, jadi tidak bisa saya ungkapkan. Tapi yang terpenting adalah bahwa Pak Ijong ini mengajukan banding dengan catatan merasa ada ketidakadilan. Nah, kalau merasa ketidakadilan kan semuanya bisa saja, dari titik koma pun kalau nggak adil bisa juga dibandingkan. Nah, justru itulah bukan masalah yang sepele yang dia banding, tapi dia minta satu keadilan untuk ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk lebih cermat untuk mempertimbangkan atas permohonan banding klien saya. Itu kira-kira. Bang Ijong, kemarin Om Benny mengatakan kalau keberatan atau bandingnya Bang Ijong ini karena tuntutan harta yang Oh, kalau banding ya kata Om Ben kayak gitu. Sebenarnya yang Dena minta kan itu maunya dia gitu. Kalau sesuai sih nggak apa-apa. Aku sih sama sekali nggak keberatan gitu. Soalnya selama ini kan juga anak-anak nggak pernah kekurangan gitu. Tapi kalau nggak sesuai, ya bisa dipikir aja sendiri gitu. Makanya ini kita mau cari jalan tengah biar sesuai gitu. Karena yang diajukan itu ngada-ngada. Artinya 30 juta keberatan Jo, Mas? Kenapa? 30 juta Karena keberatan. aku bilang tadi nggak keberatan. Asal sesuai aja mas. Gitu. Uang sekolah anak berapa sih? Bang, ada juga kata Om Ben kemarin soal hak asuh juga. Bang Ijong ada merasa keberatan juga. Oke, sebelum dijelaskan langsung sama kuasa hukum aku. Jadi sebenarnya kan dari awal Dena mintanya itu hak wali. Sedangkan hak perwalian itu otomatis jatuh sama papanya gitu loh. Yang Dena minta bukan hak asuh gitu. Ya Pak, gimana terusnya Pak? Boleh saya kembalikan kita karena posisi banding ini sudah masuk ke hukum beracara, tentunya saya akan mengembalikan proporsi perkara ini kepada hukum beracara. Kalau kita sama-sama ketahui bahwa sejak awal permohonan gugatan yang diajukan oleh istrinya Ijong, di situ mengatakan selaku belum karena belum diputus oleh pengadilan, ini banding, artinya belum ingkrah perkaranya ya. Berarti bukan istrinya, masih istrinya, tapi belum ingkrah perkaranya. Nah, dengan demikian saya sampaikan kalau misalnya dalam gugatannya istrinya Ijong meminta hak perwalian yang disampaikan oleh klien saya tadi, perwalian itu adalah di mana seorang ayah mempunyai hak wali terhadap anak-anaknya. Apabila kedua orang tuanya tidak ada, maka dapat ditarik perwaliannya kepada om dan tantenya. Nah, sekarang perwalian itu dalam hukum beracara
di pengadilan agama, yang ada itu adalah meminta hak hadona atau hak pengasuhan. Itu jelas diatur dalam pasal 105 huruf A kompilasi hukum Islam. Apabila strategi perceraian, maka anak yang belum mumais, maka hadona itu ada pada ibunya. Tapi tidak serta-merta langsung kepada ibunya, dilihat dulu oleh majelis, ditinjau dulu, dilihat lagi apakah ibunya pantas untuk mengasuh. Nah, inilah yang harus dicermati oleh majelis hakim. Nah, justru karena di sini ditetapkan permintaannya dalam gugatan dan dalam repliknya juga ya, mengajukan perwalian, tidak dirubah sama sekali. Tapi tiba-tiba dalam amarnya mengatakan hak hadona kepada ibunya. Disinilah klien saya merasa ini ada hal-hal yang kurang sepaham di hatinya, karena beliau juga merasa membaca atau mengetahui dari orang lain. Rule of the game-nya juga jelas kepada siapa yang memohon dan kepada siapa itu. Karena ini perwalian dia minta. Itu saja poinnya ya. Tapi Bang, kan masih satu rumah kata Mbak Des. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan, Pak? Maksudnya permasalahan apa? Ya kan masih satu rumah, artinya kan hak asuh bisa bareng-bareng gitu. Oh, hak asuh pasti akan bersama nantinya gitu. Mau gimana pun juga anak-anak tetap akan sama aku dan Dona. Kalau satu rumah enggak sih, rumah itu rumah aku gitu. Dari dulu juga apapun 100% penghasilan dari aku gitu kan. Jadi ini juga lagi tahap untuk pindah-pindah juga gitu. Kabarnya mau dijual, Bang. Kenapa? Kabarnya mau dijual, benar. Mau dijual ya. Kan dia minta gue nungguin, dikasih aja. Bang Ijong, soal Dina yang marah kan kemarin, maaf, yang Bang Ijong ketemu teman perempuan tuh sambil bawa anak-anak itu ini bisa Oh iya, apa? Sebenarnya katanya nggak usah dikomen, cuman gini, aku bawa anak-anak bisa bebas kemanapun dan dimanapun gitu. Toh juga kan aku bawa anak-anak nggak akan ke tempat-tempat yang jelek ya, apalagi mencelakakan anak gitu. Jadi misalnya contohnya lucu aja, misalnya aku bawa ke mall, pasti apalagi di bidangnya aku kan, aku entertain gitu kan, pasti ketemu banyak teman juga, teman artis, siapapun itu gitu, bisa fans juga gitu. Nah aku kemarin ketemu teman pemain juga, pemain sinetron juga gitu, bilang masih ya gitu, ketemu apa kabar ya, abang Zek semuanya lucu banget gitu. Nah itu dibilang pacar, dibilang atau teman dekat gitu ya, bisa diartikan sendirilah segimana negatifnya gitu, gitu aja sih. Kecewa iya, marah sih udah biasa gitu. Jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya kadang-kadang nggak sesuai, jadi dibumbu-bumbuin dan ada banyak hal yang sebenarnya fake lah gitu, bohong. Itu aja sih. Tapi anak-anak itu masih Kenapa? kayak bertanya kenapa? Enggak, anak-anak happy, nggak pernah bertanya-tanya sih gitu. Karena kita memberikan kasih dan sayang 100%, nggak pernah menunjukkan. Kalau saya sih nggak pernah menunjukkan ya gitu, nggak tahu dari pihak sananya. Kalau anak sendiri lebih prefer ke Ijong atau ke ibunya? Enggak, kita nggak memperlakukan seperti itu. Jadi anak-anak harus bisa sama-sama. Nggak tahu kalau dari sananya ya. Memberi pengertiannya gimana nih Bang? Apa? Memberi pengertiannya gimana kalau nanti akan berpisah gitu? Bisa Kalau saya rumah dikasih kan? pengertian, ntar mereka juga tahu sendiri. Tapi nanti pada saatnya akan ada saatnya. Bang, 30 juta itu per kepala atau 3 anak? Kayaknya 3 anak sih. 3 anak 30 juta. Sedangkan sekolahnya nggak termasuk segitu. Sekolahnya total ada berapa lagi? Sisanya mungkin buat dia kali. Yaudah ya. Makasih ya.